Sobat Budayantara, kali ini Budayantara TV berada di Rumah Pohon Jagakarsa menghadiri acara kebudayaan Betawi sekaligus diskusi kebudayaan. Sehingga saat ini kita dapat berkumpul di Rumah Pohon Jagakarsa dalam acara Gebiar HUT RI ke-80 bersama komunitas Rumah Pohon Jagakarsa. Acara ini kami selenggarakan dalam rangka memperingati dan merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Acara ini dimeriahkan para pendekar Betawi, pegiat sadar budaya, tokoh Betawi, seniman, UMKM asli Betawi, bahkan disediakan cek kesehatan dan pengobatan gratis. Sadar budaya Betawi ya, bersama YASBI atau Yayasan Pelestari dan Pengembangan Budaya Betawi. Pulang sore membawa tela. Selamat datang tamu-tamu yang gagah. Semoga acara penuh ceria dan berkah. Satu lagi boleh. Ikan hiu giginya 2. Makan roti di pinggir kali. Selamat datang hadirin semua. Semoga betah di mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama mengembangkan dan melestarikan budaya kita. Dan kami dari YASBI terus juga sebagai menjembatani para pegiat seni dan tokoh-tokoh budaya untuk bergabung bersama di Yayasan Pelestarian Budaya Betawi. Terima kasih sekali lagi untuk Rumah Pohon Jagakarsa ya, yang sudah menyediakan waktunya, tempat dan fasilitas yang ada di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang menyala dan agak lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka, 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 merdeka. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum. Oke, pada hari ini di kesempatan yang berbahagia dan insyaallah baik ini adalah momentum pertama kali YASBI menjalankan program pendampingan terhadap komunitas-komunitas. Izin selamat datang yang ada di tengah-tengah kita Pak Kasatlak, Pak Muhammad Yasin. Iya, salam kenal dari kami YASBI dan abang-abang di sini semua. Tema kita sederhana ya, diskusi. Karena memang acara ini nggak begitu formal, tapi kita pengen semangat dan isinya ini sampai ke seluruh penjuru Betawi ya. Ada Bang Sofwan Amin, insyaallah. Oke, langsung aja ya, kita tanpa panjang kalam kita panggil satu-satu karena udah ada di tengah-tengah kita. Ada Bang Sofwan Amin ya. Mungkin kita bisa beberapa kali mungkin udah melihat beliau ini salah satu contoh konten kreator yang membuat konten-konten Betawi, budaya Betawi yang sangat luar biasa, berada bagus. Nah di sini nanti kita bisa sama-sama sharing budaya Betawi itu bisa dikontenkan apa aja dan bagaimana sih yang bagusnya. Mohon hadir di tengah-tengah kita Bang Sofwan, silakan. Budaya adalah wajah sebuah bangsa. Menurut literasi, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya yang berarti budi atau akal. Budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Budaya tidak hanya berbentuk seni, tari, musik, atau tradisi. Lebih dari itu, budaya adalah cara hidup, tata nilai, bahasa, simbol, hingga pengetahuan yang diwariskan, diajarkan, dan dijaga. Para ahli literasi menyebut budaya sebagai sistem makna,
tempat manusia memahami dirinya, lingkungannya, serta hubungan dengan sesama. Budaya menjadikan kita manusia yang beradab. Maka, menjaga budaya berarti menjaga identitas. Tanpa budaya, manusia hanyalah tubuh tanpa jiwa, bangsa tanpa arah, dan sejarah tanpa makna. Inilah budaya menurut literasi, bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga panduan untuk menapaki masa depan. Apa sih Bang pentingnya berbudaya dan sadar berbudaya itu? Kenapa kita harus sadar berbudaya? Menurut Abang dan pandangan Abang dari kacamata Abang selaku pelaku budaya yang cukup udah lama menahan buahnya dan memberikan dari mulai silat, topengnya, lenongnya. Apa pentingnya sih Bang? Kenapa Abang begitu konsisten? Tidak ada panggung, kadang-kadang Abang panggung aja sendiri kan gitu. Sehingga sekarang udah mulai di mana-mana mungkin ya, mulai Betawi udah mulai cukup berkembang, lestari. Tapi pandangan Abang apa pentingnya menurut Abang budaya ini? Ya, terima kasih Bung. Sering sekarang ini yang paling dasar itu orang lupa apa tidak benar. Budaya itu kan kebudayaan. Itu kan berasal dari dua kata, budi dan daya. Nah, dari budi dan daya itu, budi itu apa sih? Kan budi pekerti, daya itu kan energi, kekuatan. Dasarnya itu aja yang tidak tenang. Bagaimana dia mau berbuat apa? Kalau dari dasar dia udah nggak tenang. Berikutnya, adik-adik bapak-bapak dan pengunjung sekalian yang saya hormati, bahwa dari sejak remaja saya sudah aktif di sini. Karena bukan sebagai pelarian. Pada waktu itu saya sekolah di SMP, ya. Pada waktu zaman saya sekolah, ya, itu ditutup bayaran. Itu kalau kita udah 2 bulan, 3 bulan udah bayaran, orang-orang pada belajar, kita disuruh diri di depan kelas. Wah, muka kita agak ada darahnya. Nah, oleh karena itulah saya kalau sekolah nggak kayak gini, gue kira berhenti saya. Nah, berhenti sekolah ya udah. Kayak kemana aja dia selalu nyangkut saya di gelanggang remaja Jakarta Selatan Bulungan, nyangkut di situ, nggak sengaja, nggak punya sengaja, nyangkut di situ. Terus saya lihat, kok itu orang ada teriak, wah, mana dia? Ini latihan Quran, loh, anak teater, enak juga, saya ikut ya lama-lama banyak kan dinamika, ya yang enak, yang nggak enak, yang manis, yang pahit, yang saya dekat, yang saya suka, terus berjalan, ringkas kata, disitulah saya kenal bahwa budi dan daya itu adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Kalau kita merambat lebih jauh, itu orang-orang maaf ya, pejabat-pejabat dari sekarang, budinya kagak ada, dayanya juga mana tahu. Tuh, budinya nggak ada, ya, dayanya mana tahu, nggak fokus, ampar-amparan, ya akhirnya begitu jadi makanya ada pada kesempatan ini kita, ya, marilah kita junjung tinggi pada proses berkesenian dalam menjunjung tinggi seni budaya. Bahwa itulah adanya kita itu di situ, orang yang berbudaya, ya kita mulai dari awal. Nah, saya berharap ya di antara para hadirin ini barangkali nanti kita mendiskusikan lebih lanjut, kita bisa melakukan tanya jawab. Saya rasa saya cukupin dulu karena pembicaraan juga siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, prioritas primordial kulturalisme. Karena kita di tanah Jakarta, otomatis kita sudah Betawi. Jadi udah fokusan ngomongin debatable bahwa kita nih Betawi campuran Indonan, KW 10, KW 1, jangan. Kita udah berbetawi, maka wajib sekali kita melestarikan budaya Betawi yang sangat arif ya. Kita mesti paham bahwa budaya Betawi ini hadir sangat arif ya, maka tema diskusi ini sangat penting dan buat saya sebagai anak muda mahal. Karena next kita akan bawa ini ke universitas-universitas nantinya insya Allah. Kita baru mulai ini pertama kali ya, Kofiona ya.
Ini ngobrol dari cuman seminggu, bayangin. Karena apa? Kita sama-sama sadar budaya. Bayangin, karena sadar budaya, kita bisa kolaborasi. Ya, kalau kita sama-sama mungkin berpikir untung rugi, nggak ketemu. Ya, maka silakan Bang Ajis, boleh beri tepuk tangan buat beliau. Tis, izin kepada teman saya nih, semuanya yang ada di sini dan teman-teman sekalian, naik kereta, makan telur dadar, pergi ke Surabaya. Sebagai warga Jakarta, kita kudu sadar sama budaya. Bukan dulu. Panggil mau buka teman Nasir, ya, mungkin Bang Nasir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, tadi saya awali dengan bagaimana sebagai warga Jakarta tuh harus sadar dengan budaya. Sebetulnya ini rupanya ada peluang sebetulnya yang memang hampir sama gitu. Dan tadinya sebetulnya program ini jadi satu anak kampung, kita ada jadi anak kiri pariwisata dan budaya. Kalau di pariwisata itu ada Pok Darwis, kalau masalah untuk Pak Yasin ya teman-teman ya, Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Nggak tahu dah waktu itu ramai juga itu, cuma dibelah lagi tuh, dibelah akhirnya menjadi budaya sendiri, kalau misalnya sendiri parekraf dan kebudayaan sendiri. Nah, makanya kenapa saya bilang ada peluang? Ya sebetulnya kalau ini belum lambat sebetulnya abang ini ya, abang kita bisa Bang, masa pengamin ya perlu nih bahwa ya ada program yang tadi itu bisa menjadi generasi selanjutnya. Ya dia harus dibentuk sebuah sistem atau sebuah kumpulan kayak Pok Darwis tadi. Ya tinggal ganti doang tulisnya jadi PUT, Pok dan PUT, kelompok sadar budaya. Tepuk tangan dulu, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan ini saya harapkan dari teman-teman semua, dari Yaspi di sini ada, dari Pak Yasin ada, Pak Anto ada, dengan komunitas sastranya juga banyak, komunitas teaternya banyak, dengan Sofian Amin yang luar biasa, dari KJ besok sebagai kebijakan luar biasa. Itu untuk Kamlo Sofian Amin ini, kalau di sini dia merasa besok dia di dalam gedung yang besar dan ber-AC kalau nggak salah gitu ya. Karena saya lihat di pangkut yang luar biasa Sofian Amin. Kemudian Bang Nasir juga dan teman-teman semua, Bang kita, Bang Haji Bijalan, dan ini rumah pohon khususnya di luar biasa ini peluang nih. Bisa juga di kalau Pok Darwis buat saya ini sebagai pemerhati ini. Kedepannya pemerhati itu apa ya? Terima kasih dan semua. Ya, perhatian saya itu ya sayang banget kalau di kebudayaan itu tidak dibikin kelompok sadar budaya. Pas banget ini, dapat dari mana? Kumpancai di sana. Kayaknya kita udah janjian kemudian. Artinya, ya udah gak usah lama-lama. Mumpung ada Pak Yasin, ada Bang Anto, ketok aja langsung sendiri. Tok, kelompok sadar budaya. Jangan asal di sana. Sehingga ini menjadi kelompok, ya kelompok sadar budaya di tempat lainnya. Ya, dapat kamu nih, Sangklaan, Lukasir, kelompok sadar budaya kecamatan Sangklaan, udah tua. Naikin aja sekalian, DKI sama Bang Anto. Ini harus bilang bisa dorong. Bang ada workshop yang amin. Bisa. Sehingga apa? Sehingga ada langsung konkret gerakan-gerakannya, sehingga sadar budaya itu bukan sekedar teori, bukan sekedar jalan-jalan melihat sesuatu yang udah punah, tapi tadi kata Bang Nasir, budidaya dayanya, sehingga dengan budaya ini. Oke Bang, bentar kita tunggu aja sebentar ya. Kita lanjut lagi biar lebih seru.